Malam hari, kampung sepi. Jalanan kecil kampung, lampu-lampu redup, angin berhembus lembut. Suasana lengang, hanya suara jangkrik dan azan Isya yang terdengar jauh. Narasi: Ramadan tahun ini terasa berbeda di kampung Kembang Sari. Sejak awal puasa, sudah 3 orang meninggal secara misterius setiap menjelang sahur. Warga mulai takut, tapi mereka juga tak bisa berhenti menjalankan ibadah. Namun, tak ada yang tahu, malam ini akan menjadi malam yang paling mencekam. Bayu, pemuda 19 tahun, duduk di ruang tamu. Ibunya, Bu Siti, menyiapkan makanan untuk sahur. Ayahnya sudah tidur. Televisi menyala menampilkan ceramah Ramadan. Bu Siti, Bayu, jangan tidur dulu, nanti susah bangun sahur. Bayu mengusap mata. Iya Bu, tapi aku ngantuk banget. Bayu melihat jam dinding, menunjukkan pukul 2.30. Tiba-tiba listrik berkedip-kedip, lalu mati seketika. Ruangan menjadi gelap gulita. Bu Siti, astagfirullah, kok mati lampu? Coba lihat keluar yuk. Bayu mengambil ponsel, menyalakan senter, lalu berjalan menuju jendela. Saat dia membuka tirai, bayangan hitam samar-samar terlihat berdiri di seberang jalan, menghadap rumahnya. Bayu terdiam, matanya memperhatikan sosok itu. Tiba-tiba terdengar suara azan, tapi suaranya aneh, lirih, seperti dari kejauhan. Padahal belum waktunya subuh. Bayu berbisik, Bu, itu siapa di depan rumah? Bu Siti ikut mengintip, tapi saat dia melihat keluar, sosok itu sudah menghilang. Bu Siti gemetar, jangan main-main yuk, ayo baca doa. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Suasana makin mencekam. Bayu menelan ludah. Dia melangkah pelan menuju pintu, mencoba mengintip dari lubang kunci. Namun, saat dia mendekat, pintu itu terbuka sendiri dengan suara berderit. Bu Siti menjerit, Allahu Akbar. Di depan pintu, berdiri seorang pria tua dengan pakaian kumal, tubuh kurus kering dan mata cekung. Dia tersenyum menyeramkan. Pria tua, sudah waktunya sahur, tapi apakah kamu yakin bisa menyelesaikan puasamu besok? Bayu terpaku. Sebelum dia sempat menjawab, pria tua itu menghilang begitu saja, meninggalkan hawa dingin menusuk. Lampu tiba-tiba menyala kembali, tapi di lantai teras ada sesuatu. Sebuah tasbih hitam yang berbau busuk. Bayu menatap tasbih hitam yang tergeletak di teras. Bau busuknya semakin menusuk hidung. Bu Siti tampak ketakutan, berdiri di belakang Bayu. Bu Siti berbisik gemetar, "Yu, jangan sentuh itu." Bayu ragu, tapi rasa penasaran lebih kuat. Ia mengambil tasbih itu dengan 2 jari. Saat tasbih itu disentuh, tiba-tiba udara di sekitar menjadi dingin dan suara samar seperti bisikan terdengar. Satu persatu, akan pergi. Bayu melempar tasbih itu ke lantai. Dia mundur dengan wajah pucat. Bayu, Bu, kita harus kasih tahu Pak Ustaz. Bu Siti mengangguk, lalu buru-buru menutup pintu rumah. Tapi sebelum pintu benar-benar tertutup, sesosok bayangan hitam terlihat sekilas di sudut jalan. Mata merahnya menatap tajam. Bayu dan Bu Siti bergegas ke rumah Ustaz Rahmat. Rumahnya terletak di samping masjid dengan lampu temaram. Mereka mengetuk pintu berulang kali sampai akhirnya pintu terbuka. Ustaz Rahmat, pria berusia 50-an dengan wajah tenang, muncul dengan sorban masih melilit di lehernya. Ustaz Rahmat, ada apa malam-malam begini? Bayu dan Bu Siti buru-buru masuk. Bayu menceritakan kejadian tadi, dari pria tua menyeramkan hingga tasbih misterius itu. Ustaz Rahmat menghela napas, wajahnya berubah serius. Tasbih hitam, bau busuk, ini pertanda buruk. Bu Siti, maksudnya Ustaz? Ustaz Rahmat, di kampung ini dulu ada seorang lelaki tua bernama Kiranu. Dia dikenal sebagai orang yang sakti, tapi ilmunya sesat. Saat dia meninggal, dia mengutuk Ramadan terakhirnya. Dan sejak itu, setiap beberapa tahun sekali,
ada orang yang menemui ajalnya menjelang sahur. Bayu dan Bu Siti saling berpandangan. Bulu kuduk mereka berdiri. Bayu, jadi, apakah dia yang datang ke rumah kami tadi? Ustaz Rahmat, mungkin saja. Jika memang dia, berarti ada yang akan jadi korban berikutnya. Hening sejenak. Lalu, tiba-tiba dari luar terdengar suara azan subuh. Tapi suaranya terdengar aneh, seperti terputus-putus. Mereka bertiga menoleh keluar. Masjid terlihat normal, tapi di antara bayangan pohon, sosok pria tua itu tampak berdiri di sana, tersenyum. Bayu, Bu Siti, dan Ustaz Rahmat menatap keluar jendela. Sosok pria tua itu masih berdiri di bawah pohon. Senyumnya menyeramkan. Bayangan hitamnya tampak lebih panjang dari seharusnya, seolah membentang ke arah rumah mereka. Bu Siti gemetar. Ustaz, kita harus apa? Ustaz Rahmat, tenang tapi tegas. Kita tak boleh panik. Mari kita baca ayat-ayat suci. Mereka mulai membaca ayat Kursi dan surat Al-Falaq. Begitu bacaan mengalun, sosok itu perlahan menghilang. Tapi sebelum benar-benar lenyap, terdengar suara tertawa pelan, lirih, mengerikan. Suara Kiranu berbisik di telinga Bayu. Sahur ini, satu lagi akan pergi. Bayu terkejut dan langsung menoleh.